Bu, saya ingin berpendapat, Bu. Iya. Kalau untuk regresi itu kalau nggak salah tuh, menurut saya untuk mencari satu kurva tunggal yang mewakili pola umum perilaku data. Itu Iya, saya suka pendapat ini. Jadi betul sekali, soul-nya, jiwanya regresi itu di screen teman-teman mungkin ada ini ya, grafik dan titik-titik berwarna biru gede-gede itu. Nah, seperti yang barusan, sorry siapa namanya? Naufal, Bu. Sedangkan kalau yang Naufal. interpolasi itu, jadi kurvanya tuh ngelewatin setiap titik data, kan, Bu. Sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi siapa namanya, Mbak? Sekar, Oh, Ibu. baik, Bu. Siapa? Sekar Arum. Oh, Sekar Arum. Oke, Naufal dan Sekar Arum. Naufal mau melanjutkan yang interpolasi lagi? Pasti melewati titik-titik data. Kemudian masih ada lagi nggak? Palingnya itu, Bu, yang seperti pada umumnya, Bu. Kalau interpolasi itu lebih akurat, Bu. Sedangkan regresi itu, ya itu dilihat dari kurvanya juga itu mendekati dari data-datanya, data-data itu di antara lingkar kurvanya itu, mungkin seperti itu. Oke, Ibu baik. mau menambahkan? Boleh, silakan. Kalau menurut saya, kalau regresi itu kan untuk mencari kurva tunggal. Kalau misal itu untuk mencari satu atau serangkaian kurva tunggal. Jadi kalau lebih bisa tunggal, bisa lebih gitu. Oke, ini siapa barusan? Siti Solihatun, Ibu. Siti Solihatun. Oke. Ya, saya rasa kalian sudah paham semua bahwa soul-nya atau jiwanya regresi itu mencari bentuk atau mencari tren, kecenderungan atau kurva dari suatu data yang banyak. Bisa jadi data itu tersebar, kemudian kita ingin tahu yang mewakili itu seperti apa garisnya atau kurvanya. Gitu. Sedangkan dalam interpolasi kita harus melewati semua titik-titik yang ada. Seperti ini. Ini kalau regresi bisa jadi garis lurus atau bisa jadi melengkung. Nah, ini bentuk atau model dari kurvanya itu yang kita cari. Sedangkan kalau interpolasi hanya bentuk di antara ini yang kita cari. Apakah garis lurus ataukah lengkung. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak mengenai interpolasi lagi di slide berikutnya. Ini adalah contoh kasus atau contoh penerapan mengenai interpolasi. Ceritanya nih, misal suatu saat teman-teman pergi ke lapangan untuk melihat suatu lereng gitu katakanlah. Nah, dilakukanlah sebuah pengukuran, tapi karena resource yang terbatas, mungkin waktunya terbatas, atau mungkin alatnya terbatas, atau seperti apa, kita hanya bisa mengukur 3 buah titik ini, misal. Jadi sekarang kita punya titik A, titik B, dan titik C. Nah, kemudian, tapi pada pelaksanaan konstruksi misalnya, atau pada setelah pulang dari lapangan gitu, kita pengen tahu muka tanah pada titik-titik di antara ketiga titik tersebut. Misal di sini, ini Y-nya berapa sih sebenarnya, atau Z-nya berapa sih, ini juga di sini tuh berapa sih. Nah, ini. Karena kita sudah mengetahui bahwa titik A, B, dan C ini adalah fix atau kita yakin bahwa itu sangat akurat, maka kita lakukan interpolasi instead of regresi. Kalau sebentar saya tak cari minum.
Nah, jadi kembali ke cerita tadi. Jadi di sini kita sudah punya 3 titik koordinat posisi di suatu lereng tebing. Katakanlah kita record dalam tabel ini dan grafik di kanan ini. Kemudian pertanyaannya, yang saya tulis di paling bawah ini, carilah elevasi tanah dengan cara interpolasi, yang dalam hal ini kita akan mencoba 2 buah metode, yaitu Newton dan Lagrange, pada jarak-jarak ini, 6, 10, 14,3, 17,1, yang jarak-jarak ini adalah di antara data-data yang kita punya. Seperti itu. Ini adalah contoh pemakaian persoalan yang mungkin muncul pada saat kita ingin menggunakan interpolasi. Atau kapan sih kita menggunakan interpolasi. Nah, kemudian caranya bagaimana? Pertama kita tengok dulu interpolasi Newton atau polinomial. Oh iya, tadi di soal yang kali ini, katakanlah kita ingin memakai interpolasi orde 2. Kalau orde 1 kan, misal saya plot lagi gambarnya di sini. Ini X atau jaraknya ini X, elevasinya Y atau Z. Karena saya tulis di sini Z, okelah kita pakai Z saja. Ini Z. Misal ini A, B, C. Ini titik A, titik B, dan titik C. Kalau kita memakai interpolasi linear atau orde 1, maka dengan mudah kita tinggal menyambungkan antara titik A dan B, sambungkan dengan garis lurus. Lalu dibuat segitiga sebangun. Kemudian ini tadi kan 5,23. Salah satu titik yang kita cari adalah 6, sekian. Maka tinggal perbandingan segitiga sebangun saja. Masih ingat kan perbandingan ini? Tinggi dibanding tinggi, alas dibanding alas. Nah, seperti itu. Tetapi garis antara A dan B ini belum tentu linear. Nah, maka sekarang kita coba dekati dengan interpolasi orde 2. Nah, bentuk umum dari interpolasi Newton orde 2 itu seperti ini. Kalau di video tadi itu ada di sebentar, interpolasi. Ini orde 1, orde 2. Nah, di sini. Di sini dia. Fx sama dengan B0, B1. Inilah yang ingin kita cari. Jadi, kita kembali ke sini ya. Nah, kita tuliskan bentuk umumnya, kemudian saya tuliskan ulang lagi di sini, supaya langsung saja saya jelaskan. Saya kotai lagi, ini adalah bentuk umumnya. Kemudian kita punya datanya yang di kanan atas ini. Lalu jarak kita anggap sebagai X. Kemudian elevasi sebagai Z atau Y atau Fx. Monggo pakai notasi yang mana, ini bebas. Yang penting yang satu datanya, yang satu yang dicari. Yang satu fungsinya. Seperti itu. Jadi lalu kita nomori indeksnya 0, 1, dan 2. Ini urut ya dari kecil ke besar. Kemudian dengan demikian ini X0, X1, X2, dan ini Z1 atau Fx0, Z0, Z1, Z2, seperti itu. Kemudian kalau mengikuti video yang saya berikan tadi,
kita akan mendapatkan B0 sama dengan fx0. Sehingga langsung bisa kita masukkan sebagai B0, fx0-nya ke sini. Nah, ini sudah bisa kita cari. Kemudian kita masih punya PR B1 dan B2. Nah, di video tadi juga ada penurunan B1 bisa didapat dengan ini. Kemudian fx1-nya kita tahu dari data, fx0-nya juga dari data. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus-rumusnya. Kemudian yang B2 juga sudah kita turunkan dari videonya tadi. Menjadi seperti ini. Kalau kita ingin naik ke orde 3 gitu misalnya, maka kita perlu satu set data lagi. 3, ini misalnya di 23, berapa atau di 23, terus elevasinya berapa, misal 100. Kemudian bentuk umumnya juga perlu dipanjangkan lagi, jadi kita perlu B3, X sekian, X minus X0, sekian-sekian, sampai BN. Seperti itu, dengan jumlah data yang kita perlukan N plus 1. Nah, pada kelas ini, kelas matematika semester 1 ini, kita hanya akan sampai orde 2 saja. Karena nanti untuk orde 3 perlu metode numerik lain untuk menyelesaikannya, yaitu namanya sistem persamaan linear atau SPL. Nah, itu adalah topik lain lagi. Nah, masih ada sekitar 1 minggu, 1 pertemuan. Besok kita akan membahas mengenai integrasi numerik. Nah, jadi untuk interpolasi kita batasi sampai orde 2 saja. Ini untuk interpolasi Newton. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak tentang interpolasi Newton? Gimana? Sudah jelas ya? Halo? Oh, oke lah, sebenarnya sepertinya sudah jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang diragukan, langsung di-interrupt aja, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ke interpolasi Lagrange. Ini sama dengan interpolasi Newton, hanya saja di interpolasi Lagrange ini kita memiliki bentuk penjabaran yang berbeda dan juga bentuk umum yang berbeda. Bentuk umum dari interpolasi Lagrange itu seperti ini. Untuk penjelasannya sudah ada di video. Kemudian, jadi untuk interpolasi Lagrange itu L0x kali fx0, L1x kali fx1, L2x kali fx2. Nah, fx0, 1, dan 2 ini adalah elevasinya atau Y-nya. Nah, ini sudah ada. Kemudian L0, L1, dan L2-nya adalah perkalian antara selisih-selisih X. Nah, di sini saya tuliskan seperti ini. Jadi, kalau teman-teman lihat, kalau kalian lihat L0, pada saat indeksnya L ini 0, maka kita lihat suku pertama di sini, X-nya 0. Kemudian yang di samping kanannya, ini ada X1 dan ada X2. Jadi yang bukan indeksnya. Nah, demikian juga yang L1. Ketika ini indeksnya 1, maka yang di depan adalah X1. Kemudian yang belakang, yang bukan 1. Demikian juga yang L2, ini X2. Ini juga X2. Nah, yang di sini yang bukan 2. Lalu L0, L0x, L1x, dan L2x ini kita insert ke persamaan umumnya. Jadi seperti ini. Yang saya tulis di bagian bawah ini.
Ini adalah L0X, L1X, kemudian L2X. Nah, nilai-nilainya kita sudah punya. X1 sudah ada, X2 sudah ada. Ini semua diperoleh dari data ini. Tinggal dimasukkan. Nanti kita akan mendapati seperti ini. Ini adalah kurva yang kita cari. Apakah sampai sini sudah selesai? Tentu saja belum, karena pertanyaan di awal tadi adalah ini. Carilah elevasi tanah dengan kedua metode tersebut pada jarak sekian. Nah, untuk mencari elevasi tanah itu, kita perlu kurva polinomial kuadratik atau kurva polinomial atau kurva. Kita memerlukan suatu kurva untuk menentukan ini elevasi tanah pada jarak sekian, sekian, sekian. Nah, ini berapa? Ini kurva inilah yang kita cari. Dengan semuanya melewati titik-titik data yang kita punya. Nah, jadi setelah kita memperoleh persamaan ini, maka nanti X-nya kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan. Jadi misal kita ingin mencari berapa elevasinya di X sama dengan 6,23 tadi atau 6, berapa gitu. Nah, maka kita ganti ini dengan angka pada soalnya atau pada persoalan yang sedang kita cari, nanti akan kita dapatkan Z-nya. Nah, pemakaian dari interpolasi adalah seperti itu. Sampai situ ada pertanyaan? Boleh lu nanya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misal interpolasi kan untuk mencari suatu data dari suatu grafik tuh, Bu. Nah, kalau misalnya grafiknya semi-log, seperti itu bisa nggak, Bu, untuk menggunakan interpolasi data? Interpolasi linear. Oke. Saya akan jawab itu dengan sebuah simulasi kali ya. Oke, ini tadi siapa yang nanya namanya? Fajril Hanif, Bu. Siapa? Fajril Hanif, Bu. Oh, Fajril Hanif. Panggilnya siapa? Hanif, Fajril? Aril aja, Bu. Aril. Ya. Oke, ini di saya inikan dulu. Nah, misalnya pertanyaannya tadi tentang grafik yang logaritmik gitu ya, misalnya atau eksponensial atau logaritmik sama aja. Intinya grafiknya lengkung gitu ya. Jadi misal kita sebenarnya punya grafik lengkung, ini grafik eksponensial yang saya gambar sebagai garis hitam di sini, kurva hitam di sini. Kemudian misalnya pada grafik ini kita baru mengetahui 3 titik, yaitu titik ini, titik katakanlah A, B, dan C ini, ketiga titik yang saya gambarkan dengan titik biru. Lalu pertanyaannya, kita ingin tahu titik-titik yang di sini. Gitu kan? Nah, pertama kita coba dulu dengan
interpolasi linier. Ini ceritanya, ya udah kita coba interpolasi linier dulu aja gitu ya. Nah, kalau interpolasi linier yang kita pakai, misal kita ingin mencari berapa sih eksponensial kalau misalnya x-nya tuh 1,5 gitu. Kalau kita pakai interpolasi linier, kita seperti menggabungkan dua titik ini dengan suatu garis linear, katakanlah ini. Ini itu anggap saja lurus melalui dua titik di tengah-tengahnya begitu ya. Nah, ini ternyata angka yang kita dapat cukup mirip. Tapi sekarang kita lihat bagaimana kalau kita mencari berapa sih. Jadi ini kurva ini adalah, sebentar saya tulis persamaannya. Equation ini dia. Ini adalah E pangkat 0,5 X gitu. Ini adalah garis ini. Lalu kita ingin tahu kalau X-nya 5, Y-nya berapa? Tanpa harus menghitung rumus ini. Jadi kan kita bisa aja ngitung aja, tapi ceritanya kita nggak punya alat hitung untuk menghitung eksponensial dari itu, sehingga kita pakai interpolasi. Nah, kalau kita memakai interpolasi linear, maka yang akan kita peroleh adalah garis itu, garis yang warna oranye, ya oranye. Nah, misal kita ingin tahu berapa eksponensial setengah X ketika X-nya 4. Nah, nanti akan didapat seperti ini. Jadi, kesimpulannya adalah ketika delta X-nya ini lebar, maka perkiraan kita menjadi jauh. Sedangkan ketika delta X-nya ini cukup kecil, maka perkiraan kita cukup akurat. Nah, sekarang kita coba, tadi kan dengan linear atau orde 1. Nah, sekarang kita coba dengan orde 2. Dengan cara-cara yang sama seperti yang sudah dijelaskan di sini. Nah, dengan cara-cara ini, tentu saja dengan angka-angka yang berbeda. Warna kuning ini tadi adalah garis yang kita peroleh dari interpolasi linear. Nah, dengan cara yang ini, kita akan memperoleh garis yang berwarna, sebentar saya warnai yang lebih terang lagi, yang berwarna merah ini. Sedangkan garis yang ingin atau kurva yang ingin kita tuju adalah yang warna hitam. Jadi kesimpulannya atau dengan kata lain, semakin tinggi ordenya akan semakin mendekati kurva kita yang sebenarnya. Kira-kira demikian juga semakin kecil delta X-nya akan semakin mendekati kurva yang kita cari. Kira-kira begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan, kapan kita memakai interpolasi Newton, kapan kita memakai interpolasi Lagrange? Tidak ada aturan yang pasti mengenai itu, jadi kayaknya ini aja. Apa sih? Kesukaan, preference masing-masing. Gitu, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada pertanyaan.
Kalau interpolasi kan tepat di titik. Terus ini ada interpolasi nonlinier yang bisa di atas dan di bawahnya. Apakah itu sama? Mungkin bisa ditanyakan langsung ke sini pakai suara coba. Saya kurang ini memahami pertanyaannya. Takut ini aja, takut salah sangka. Salah maksud pertanyaannya. Silakan kalau mau ini langsung. Nanya langsung. Ada lagi yang menanyakan tentang notasi P. Oke. Tadi yang nanya tentang interpolasi atau regresi, jadi ini nggak? Masih ada pertanyaan itu enggak? Atau pertanyaan lain juga boleh. Ibu izin bertanya lagi, Bu. Iya. Kalau misalnya grafiknya itu kita nggak tahu persamaannya, tapi cuma tahu titiknya doang, bisa nggak Bu kita mencari apa titik yang kita ingin tahu dengan cuma mengetahui beberapa titik tanpa perlu tahu persamaannya, Bu? Dengan interpolasi ya? Iya. Ya, sebenarnya itu adalah tujuan dari interpolasi. Jadi kita mencari kurva dulu, tapi itu bukan kurva aslinya. Maksudnya seperti pada contoh tadi, pada saat saya menampilkan kurva eksponensial tadi, nah warna hitam ini adalah kurva aslinya kan, tapi yang kita tahu hanya titik biru. Nah, interpolasi adalah mendekati kurva tersebut dengan kurva yang lain. Kurva yang lain itulah yang kita kerjakan pada sistem interpolasi. Nah, nanti kalau linear dapatnya yang kuning. Kalau orde 2 atau non-linear atau kuadratik, seperti itu dapatnya yang merah. Nah, yang kuning dan yang merah ini kan lebih mendekati yang hitam. Tetapi tetap saja bukan kurva aslinya, karena kurva aslinya yang hitam ini. Tapi kurva hitam ini kita tidak tahu kurvanya seperti apa sebenarnya. Ini saya bisa gambarkan karena saya tahu persamaannya. Tetapi pada case interpolasi kita tidak tahu kurva yang hitam ini. Kita hanya tahu titik-titik yang biru. Jadi titik-titik di antara dua biru ini kita dekati dengan yang merah atau yang kuning. Begitu kira-kira. Jadi kalau pakai interpolasi itu bisa memperkecil kesalahan pembacaan data ya, Bu? Pembacaan grafik. Pembacaan grafik. Iya. Contohnya gimana? Maksudnya pembacaan grafik, misalnya kamu baca grafik apa gitu atau Jadi gimana? pernah Bu saya lihat grafik semilog di pelajaran mekanika tanah. Nah, untuk menentukannya itu terkadang sulit, cuman mengira-ngira doang. Misalkan dari apa yang Y dengan X itu cuma mengira-ngira doang. Nah, saya pernah dengar kayaknya interpolasi itu bisa mencari data yang lebih akurat biar kesalahan pembacaan grafik bisa dikurangi gitu, Bu. Oh ya, kalau case-nya seperti itu, ya ini bisa dilakukan. Dengan cara yang sama seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, Bu? Iya. Oke, baik Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi?
Kalau tidak, saya akan menjawab pertanyaan tentang notasi Pi. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Notasi Pi pada mata pelajaran ini muncul di interpolasi Lagrange. Pada saat kita mencari fnx sama dengan berapa. Sebelum ke notasi Pi, saya tuliskan lagi sum apa tadi Lix kali F. Oh ya, karena ini matematika, saya harus menuliskannya tanpa titik ya. Fxi. Kemudian harga dari L I X ini adalah notasi Pi besar, J sama dengan 0, J tidak sama dengan I, kemudian sampai N, X, J, X, I, X, J. Nah, notasi Pi ini adalah mirip seperti sum produk. Tapi kayaknya nggak pakai sum, jadi produk aja. Jadi maksudnya produk itu adalah kalau sigma ini kan misal sigma I sama dengan 0 sampai 5, terus ini AI gitu. Nanti kan ini AI plus A1 plus A2, A0, A1, A2 sampai dan seterusnya sampai A5 ya kan. Nah, kalau Pi atau produk ini misal A sama dengan dari I sama dengan 1 sampai 3 gitu misal. Pi-nya apa ya? B gitu misal. Nah, maka ini A akan sama dengan B1 kali B2 kali B3 kayak gitu. Nah, sehingga kita kembali lagi ke sini. Lix sama dengan apa tadi? Pi. J0, J tidak sama dengan I. Ini sampai N, X minus XJ, XI minus XJ. Ini adalah X minus X. JI ini XJ. Ini dikalikan begitu. Nah, contohnya misalnya tadi L0, gimana tadi saya tak nyontek dulu, L0, X, J sama dengan 0, J tidak sama dengan I, N. Nah, ini L0, ini langsung kita jabarkan saja, maka X minus X ini tadi tidak sama dengan I, jadi kalau ininya 0, kita punya X1, 1, ini X0, X1, masih dikali karena ini Pi, jadi ini perkalian. Bu, permisi Ya. Bu. Maaf Bu, dipotong Bu, soalnya share screen-nya hilang. Oh, share screen-nya hilang. Tiwas. Oke.
Tadi Kemana ya? Pas share screen ya? Di bagian L0. Oke, ini saya hapus lagi dulu ya. Masih ada nggak share screen-nya? Sambil dilihatin ya. Ada, Bu. Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Kayaknya. L0X. Kita langsung jabarkan si Pi ini. Karena kalau sum kan dia penambahan. Ini sekarang sayanya yang hilang. Nah, kayak gini. Nah, kalau sum kan penjumlahan dari A1 plus A2, A plus A3. Nah, kalau Pi ini adalah perkalian. Nah, sekarang di sini contohnya L0X itu berarti tadi Pi besar, J-nya sama dengan 0 sampai N. N-nya tadi kita punya 2. N-nya itu N-nya 2. J-nya tidak sama dengan I. Kemudian X, XJ kita tuliskan langsung saja di sini. Jadinya X minus XJ-nya dari 0. Tapi J-nya tidak sama dengan I. I-nya 0. Jadi, di sini 1, karena tidak sama dengan I. Di sini XI. I-nya 0, jadi ini X0. Kurangi X1. Kemudian dikali, karena ini adalah Pi, bukan sigma. X minus XJ, J berikutnya adalah 2. Jadi X2, ini X0 minus X2. Tadi kan bentuk umumnya X minus XJ, XI minus XJ. Sehingga kita lihat di sini L0, I-nya 0. Ini I-nya di sini. I-nya 0 ini kita pasang di sini. Sehingga ini kita dapatkan X0. Kemudian J. J-nya dari 0 sampai 2, tetapi yang tidak sama dengan I. Jadi, ini 1 karena I-nya 0. Ini X1. Ini adalah XJ. Kemudian, Pi-nya tadi adalah tanda perkalian ini. Nah, lagi ini XI-nya, X0. Ini XJ-nya. Tadi I1-nya sudah, tinggal yang X2. Nah, lagi kalau misalnya L1, X ini juga sama. Bentuk umumnya kan X dikurangi XJ. XJ-nya dari 0 sampai 2 yang tidak sama dengan I. Jadi, ini X0, terus XI. I-nya 1, jadi ini X1. Kemudian XJ, XJ, X0. Kemudian Pi. Pi-nya adalah kali. Lagi ditulis X minus X minus XJ dengan J sama dengan 0 sampai 2. 0-nya tadi sudah ditulis. Kalau 0 sampai 2 berarti 0, 1, 2. Nah, X1-nya ada syarat di sini tidak sama dengan 1, jadi 1-nya kita lewatin karena I-nya 1. Jadi X2. Kemudian XI, X1 minus XJ, X2. Seperti itu. Dan seterusnya sampai X2. Ini penjelasan Pi. Kira-kira begitu, Naufal bagaimana? Terima kasih, Bu. Paham, Bu.
Berarti kesimpulannya kalau sigma kan penjumlahannya Bu berarti Bu. Ya, Sedangkan yang notasi pi kan berarti perkaliannya Bu berarti. ya, seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Saya cek di G-form-nya. Menentukan rincian dari A0, A1, A2 itu bagaimana ya? Oh, yang A0, A1, A2 nah yang A0, A1, A2 itu sebenarnya kan yang kita cari adalah B. B0, B1, dan B2. Jadi fokus ke B aja. A hanya untuk menolong kita menuju B. Pada akhirnya nanti yang kita cari B. Seperti pada PowerPoint yang tadi kita diskusikan mengenai penggunaan interpolasi dan regresi. Kira-kira begitu. Lalu saya cek lagi ada pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan di Google Form habis ya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan lagi. Permisi Bu. Silahkan. Untuk yang batasan materi buat itu UAS itu sampai mana Ibu? Sampai integrasi numerik gitu Bu? Apa ada persamaan diferensial biasa gitu Bu? Sampai karena kita tinggal satu pertemuan, sebenarnya saya pengennya sampai diferensial biasa. Tapi kita lihat kalau misalnya semoga besok bisa sampai ke diferensial biasa. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Oh iya, gimana kalau ini kok bunyi? Sorry. Gimana kalau untuk pertemuan minggu depan, saya berharap sebenarnya sebelum kelas sudah dicicil beberapa video gitu, jadi integrasi numerik dan persamaan diferensial biasa bisa kita selesaikan. Setuju nggak? Setuju. Maksudnya secara waktu, apakah itu memungkinkan? Kuliahnya TPPIS 2020. Kalau bisa disempatkan itu akan sangat bagus. Gimana, sempat nggak? Mungkin bagi saya Boleh, bisa. Bu. Bisa diusahakan kok, Bu. Iya. Kita coba ya. Nanti ya siapa tahu malah saya yang nggak sempat bikin videonya. Saya coba juga membuat videonya. Oke, kalau gitu mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi mengenai regresi, interpolasi, ataupun juga yang kemarin, yang pertama. Apa coba yang pertama?
mencari akar-akar persamaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mengenai itu, saya akhiri dulu kelas hari ini ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih partisipasinya dan juga atensinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.